Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dengan NIM 105721116120 dari kelas M20E. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analis atau peramal dalam memahami perilaku data time series secara lebih baik. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Pola gerakan dapat bermacam-macam. Apakah pola yang dulu naik, lalu pada waktu yang akan datang pola gerak data kembali naik, atau bisa juga sebaliknya. Pola-pola gerakan data bisa saja berulang, berfluktuasi, atau bisa juga tidak teratur. Komponen data berkala atau time series. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan modelannya sekaligus, maka akan sangat sulit, sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu 1. Tren atau T, kedua variasi musim atau S, ketiga variasi siklis atau C, dan variasi random atau I, yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Artinya, masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabung kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Yang pertama, tren. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah naik, maka dapat disebut tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata menuju pada arah turun, maka dapat disebut tren negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Tren linear. Tren linear dapat diartikan jika data deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2 sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung. Tren eksponensial adalah tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Yang kedua, variasi musim atau S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren, variasi siklis, dan variasi random harus dihilangkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, metode persentase terhadap tren, dan metode persentase terhadap bergerak. Yang ketiga adalah variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka waktu panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Yang keempat, variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara 1. Menghitung indeks siklis, 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklis, dan ketiga menghitung nilai variasi random. Sekian video pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.